Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini, Kamis, tanggal 22 Februari 2024. Kita akan mulai saat teduh kita, dan kita akan naikkan pujian seperti usah rindu sungai. Jiwaku rindu Engkau Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti musa rindu sungaimu, jiwaku rindu Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan.
dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Tanpa Tuhan kami tidak dapat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup berjalan sendirian. Kami perlu Kau Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Seperti pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, bahwa kami rindu dan haus akan kasih-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini diberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, gairah yang baru untuk kami dapat menjalani hari ini ya Bapa. Buatlah kami bersemangat, bergairah, dan biarlah hati kami selalu bersuka cita oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Oleh Tuhan curahkan atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Menyadari bahwa keadaan kami sebagai manusia, kami tidak sempurna, penuh dengan cacat celah, kekurangan dan kelemahan. Pada pagi hari ini, biarlah oleh karena anugerah Tuhan kami diampuni, kami disucikan, kami dikuduskan ya Bapa. Tuhan Yesus Allah yang baik, pada pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Tolong kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami kata firman, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan segala isi yang terkandung di dalam firman. Terima kasih Tuhan. Firman-Nya kepada kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang terambil di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26, Raja Uzia. Pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Satu orang membaca 6 ayat. Mulai dari bagian ini. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Allah dan membalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat yang ke-7. Ayat ke-6. 7. Allah menolong terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasuk sampai ke Mesir, karena kekuatannya yang
besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebah, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra di Yeiel dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pengumuman militer dan tetapi mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dan dengan pokok ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dagingnya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan pula kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal di sebuah rumah pemasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan dan hutang anaknya, mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat
dengan menjajah. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan kita akan masuk dalam pokok doa pada pagi hari ini. Pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan kita masing-masing. Kedua, kita juga berdoa untuk kehidupan yang akan kita jalani hari ini. Juga kita doakan setiap aktivitas yang ada. Kita doakan untuk keluarga kita, baik yang ada di Kediri maupun di Bandung. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kita doakan untuk gereja, kemudian hamba Tuhan, majelis dan ketua komisi sinode bangsa dan negara, ibadah hari Minggu. Kita doakan rencana baptisan bulan Maret, kita juga doakan, dan nanti pokok yang lain bisa ditambahkan. Sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian doa mengubah segala sesuatu. Ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku melupakan memandangmu. Semoga mengubah segala sesuatu. Doa benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganku, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan datang di pagi hari ini di dalam doa dan saat teduh kami. Tuhan Yesus, Kau melihat keberadaan kami pada pagi hari ini. Sungguh di hadapan-Mu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengetahuinya, Bapak. Oleh karena itu ya Tuhan,
curahkanlah belas kasihan-Mu atas kami. Dan biarlah kami terus diberikan kekuatan, penghiburan, jalan keluar di dalam setiap masalah. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami berharap hanya kepada Engkau sebagai sumber segala pertolongan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk hari ini ya Bapa, hari yang akan kami jalani. Biarlah Tuhan memberkati hari ini sehingga hari ini menjadi hari yang sungguh-sungguh kami dapat jalani dan kami dapat nikmati setiap kegiatan-kegiatan, setiap acara demi acara yang akan dilakukan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan Kau senantiasa memimpin kami, melindungi, menjaga kami. Jauhkan kami dari setiap pencobaan-pencobaan. Lepaslah kami daripada kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa. Berkatilah anak-anak yang akan studi sekolah. Tuhan berkati sekolah mereka ya Bapa. Kami yang akan mempersiapkan pelayanan juga yang akan melakukan berbagai macam aktivitas di rumah. Tuhan juga menolong, memberkati. Berkati ya Bapa untuk ibadah hari Minggu. Berkati juga Tuhan untuk keluarga-keluarga kami, baik yang ada di diri maupun yang ada di Bandung. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat di tempat ini Bapa, supaya Tuhan menolong, memberkati ya Bapa, supaya jemaat di tempat ini sungguh-sungguh memiliki kehausan untuk mencari Tuhan, sungguh-sungguh memiliki kerinduan yang kuat untuk bertumbuh, berkembang imannya Tuhan, serta berbuah ya Bapa. Jamahlah setiap hati jemaat di tempat ini, supaya mereka boleh mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkatilah kehidupan jemaat di tempat ini yang sakit, Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Yang pada saat ini ada di dalam proses pemulihan kesembuhan, yang pada saat ini bergumul tentang masalah ekonomi, yang pada saat ini mungkin bergumul masalah keluarga, masa depan, studi, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah gerejamu di tempat ini Tuhan Kau berkati, sehingga gereja di tempat ini menjadi gereja yang hidup, menjadi gereja yang tertata rapi, menjadi gereja yang baik ya Bapak. Oh Tuhan Yesus berkati untuk gereja di tempat ini supaya bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas ya Bapak. Kami serahkan Tuhan keberadaan gereja di tempat ini ya Bapak. Tuhan memberkati orang-orang yang peduli, yang telah memberikan persembahan, yang telah membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapak. Begitu juga Tuhan memberkati dan Tuhan menolong untuk setiap majelis hamba Tuhan maupun ketua-ketua komisi, supaya mereka diberikan hati sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan dengan baik, bertanggung jawab sesuai dengan panggilan mereka masing-masing ya Bapak. Berkati juga Tuhan untuk sinode, untuk sidang raya, untuk peresmian kantor sinode, untuk pembukaan sidang raya Tuhan. Begitu juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita ucapkan syukur kami kepada Tuhan, karena Kau baik kepada anak baik kami. Berikan setiap hati kami, pikiran kami,
Biarlah Engkau berajar berdaulat atas kami sebelum kami melangkahkan kaki kami yang pertama di hari yang baru ya Bapa. Apapun yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami rindu hanya Engkau yang memberikan damai sejahtera kepada kami. Rindu Tuhan, hanya Engkau lah sumber sukacita buat kami, sumber kekuatan buat kami. Karena kami percaya bahwa kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang baik bukan mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan kebaikan, bahkan damai sejahtera berlimpah atas kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Mampukan kami untuk taat setia kepada Tuhan. Karena sebagai bentuk ucapan syukur kami terhadap cinta kasih Tuhan menyerahkan juga setiap hamba-hambamu yang Kau percayakan melayani Engkau, baik melayani di gereja, baik melayani sekolah-sekolah teologi, baik melayani di bidang misi, baik juga melayani di yayasan atau di sekolah-sekolah Kristen, baik mereka juga yang melayani di sebuah komunitas-komunitas yang membawa jemaatmu, membawa jiwa untuk mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Pakailah mereka semua, Bapa, urapilah mereka setiap saat, setiap waktu, berikan hikmat akal budimu, dan juga Tuhan kami serahkan segala kebutuhannya, perlengkapan senjatanya dari Tuhan, biar memperlengkapi ya Bapa, dan biar mereka tetap taat setia pada panggilan mereka, dan mereka tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segala karunia Tuhan ciptakan, yang segala karunia Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka perlu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, mereka tetap bersyukur karena setiap kejadian demi peristiwa Tuhan ada di dalamnya. Ada mujizat di dalamnya, ada kuasa di dalamnya. Berkat juga jemaat yang mereka layani, ya mereka boleh tetap bergantung kepada Tuhan. Apapun problem yang mereka rasakan saat ini, sakit penyakit, hubungan rumah tangga, ekonomi, sekolah, mereka Tuhan, lingkungan mereka, kami serahkan cinta kasih Tuhan. Bila setiap problem yang ada bukan membuat mereka jauh dari Tuhan, tapi sungguh mendekat kepada Tuhan, bahkan membuka mata hati mereka bahwa Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang menenun, Tuhan sedang memberikan master plan terindah buat mereka, sehingga mereka perlu menjalani setiap hari demi keseharian mereka dengan tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami serahkan buat jemaatmu tempat ini GKM Pejangaan. Kami serahkan mereka semua dalam cinta kasih Tuhan, memberkati setiap kehidupan mereka dalam apapun juga pergumulan mereka, pergumulan rumah tangganya, pergumulan hari keseharian mereka, pergumulan ekonomi mereka, pergumulan juga Tuhan studinya, pergumulan lingkungannya, pergolakan hatinya. Kami serahkan sepenuh kehendak kasih-Mu, baik jemaat-Mu yang ada di Shemon, mereka juga yang ada di Purwokerto, mereka juga Tuhan yang ada di Tunggul dan juga ada di Mayong, di Kudus. Tuhan kami serahkan mereka semua satu persatu. Kita kasih Tuhan, mereka pula yang di Pulau Darat, di Genang, dan juga mereka Tuhan yang ada di Putih Star Gereja, mereka pula Tuhan yang ada di Tahunan, di Bau, di Bate, di Lebu Au, dan juga mereka yang ada di Bunderan, mereka Tuhan yang ada di Gang Rahayu, dan juga mereka yang ada di Ngeleng, di Soan, di Cengkir, di Lengging, dan juga di Banyu Putih. Tuhan tolong jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan, tapi lingkupi mereka dengan kasih Tuhan, lindungi, kasihi mereka Tuhan, supaya mereka boleh membuka hati mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi bukan untuk membawa mereka jatuh, tapi mereka belum merasakan bahwa Allah hadir di setiap saat, setiap musim dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menyadari bahwa kehidupan mereka ada di tangan Tuhan. Bapa, kami serahkan jemaat-Mu di Pejangan ini, baik yang di luar kota, di Semarang, di Jogja, di Surabaya, di Salatiga, maupun yang di Jakarta, maupun juga Tuhan yang ada di Bandung, di Bogor. Tuhan, kami serahkan mereka semua supaya mereka tetap bergantung sepenuh kepada Tuhan, menyerahkan totalitas hidup mereka kepada Tuhan. Sebelum melangkahkan kaki mereka yang pertama, biarlah mereka boleh tetap mengindahkan Tuhan dalam segala sesuatunya, dan Tuhan boleh tetap hadir dalam kehidupan mereka. Berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan di tempat ini, lengkapi mereka dengan perlengkapan senjata rohani, dan biar tetap memandang teguh akan rancangan Tuhan.
bukan untuk tontonan, bukan juga sebagai pajangan, tapi Tuhan memiliki karya terindah di buat gereja ini. Berkati mereka sendiri dengan senjata ini, kuasai mereka Bapak, berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru, dan juga kasih Tuhan terlibat dalam kehidupannya. Berkati setiap apa menjadi pergumulannya, yang percayakan mereka semua kedatangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan hari ini dalam cinta kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri dengan pujian terima kasih Tuhan yang biasa saja. Terima kasih Tuhan. Ibadah doa pagi telah selesai. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.